Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan wa huwa syahru sabri wa sabru sawabuhul jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nahnu qaumun la na'kula hatta naju'a wa idza akalna fala nashba'. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para pemirsa syiar Ramadan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang kami hormati. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita bersama-sama berniat kembali untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, serta memenuhi sunnah-sunnah puasa Ramadan. Para pemirsa Majelis Ulama Indonesia Channel yang kami hormati, perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini, saya menyebut istilah salasa qillah fi Ramadan. Artinya 3 hal yang kita lakukan sangat sedikit di bulan Ramadan. Jadi 3 hal ini salasa qillah. Pertama, qillatul kalam. Di bulan Ramadan kita sedikit berbicara, tidak boleh banyak berbicara. Qillatul kalam. Kemudian qillatul ta'am. Di bulan Ramadan kita harus sedikit makan. Apakah indal iftar maupun indas sahur. Qillatul ta'am. Wajib kita sedikit makan dan sedikit bersahur itu. Yang keempat, yang ketiga, qillatul manam. Sedikit tidur yang kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama, qillatut ta'am, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 30, Allah menyatakan, ya bani Adam, ayyuhal insan, ya, wahai manusia, kulu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pergunakanlah pakaian yang baik inda kulli masjidin, ketika menuju masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, yustahabbu at-tajammulu inda dukhulil masjid. Yustahabbu at-tajammul, di dalam tafsir diterangkan, yustahabbu at-tajammulu inda kulli masjidin. Disunatkan kita menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik ketika akan menuju masjid. Wala siyama yaumal jumu'ati. Sering disebut Jumat, ya, yang benar Jumu'ah, ya. Sering disebut Jumat, ya. Padahal baca bidhamil mim Jumu'ah, ya. Iza qudiya li salami yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah.
Jadi yustahabu at-tajammulu, disunatkan kita berhias ketika akan menuju masjid ya. Kemudian lanjutan inilah yang ada kaitannya dengan ibadah puasa. Allah menyatakan wakulu washrabu. Memang disebutkan lebih awal wakulu, baru setelah wakulu washrabu. Di sini mengandung amar. Di dalam Al-Quran amar ada al-amrun lil ibahah, ada al-amru lin nadab, ada al-amru lil wujub ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu, dan makanlah. Nah, ini makan yang menjadi objek pembahasan kita. Qillatut ta'am, sedikit makan, indal iftar, ketika berbuka puasa. Rasulullah menyatakan, nahnu qaumun la na'kula hatta najua. Kita adalah kaum tidak makan kecuali lapar. Wa iza akalna fala nasba'. Apabila makan tidak sampai kenyang. Para pemirsa televisi Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang kami hormati. Pertama, indal iftar, ketika berbuka puasa ini. Allah sudah menyatakan wakulu washrabu. Memang amar di sini ada yang menyatakan al-amru lil ibahah. Perintah menunjukkan ibahah, boleh. Ada al-amru lin nadab, perintah menunjukkan sunnat. Ada al-amru lil wujub, ada perintah pada ayat ini menyatakan wajib. Wajib adalah yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, mendapat pahala apabila kita melaksanakannya dan berdosa apabila kita meninggalkannya. Jadi makan yang bagaimana yang mendapat pahala? Rasulullah membagi makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut besar kita ini ada 3, kata Nabi. Apabila 3 ini kita lakukan dengan baik, kata Nabi, maka akan sehat. Maka puasa akan membawa kesehatan kepada kita. Yang pertama, kata Nabi, fasulusun li ta'amihi. Ini yang pertama. Fasulusun li ta'amihi, hanya 1/3 makanan yang masuk ke dalam perut besar kita ini. Jangan lebih daripada 1/3 makanan yang masuk ke dalam perut besar kita ini. Itu yang pertama, kata Nabi. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wasulusun li syarabihi, dan yang kedua adalah 1/3 untuk minuman yang masuk ke dalam perut besar kita ini. Kemudian yang ketiga, wasulusun li nafasihi, dan 1/3 untuk pernapasan. Inilah makan yang sehat, apalagi indal iftar, ketika berbuka puasa. Jangan berlebihan, jangan israf ya. Allah menyatakan israf, berlebihan, lebih daripada 1/3 makanan, lebih daripada 1/3 minuman, itu adalah israf. Maka israf ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Maka ketika berbuka puasa nanti, kita jangan terlampau banyak makanan, jangan terlampau banyak minuman yang masuk ke dalam perut besar kita ini. Di bawah 1/3 makanan dan harus di bawah 1/3 minuman yang masuk ke dalam perut besar kita ini. Apabila kita lakukan 1/3 makanan dan 1/3 minuman, maka sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihhu, kalian berpuasa pasti akan sehat. Kemudian Rasulullah pernah menyatakan, man akala fawqa syab'i faqad akala al-haram. Barang siapa yang berbuka puasa, dia makan melebihi daripada kenyang, sungguh ini takkid, faqad akala al-haram, masuk kepada fi'il madhi. Sungguh dia telah melakukan perbuatan yang haram. Ya. Hadirin para pemirsa yang kami hormati. Kemudian Allah menyatakan, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Indal iftar wa indas sahur, 1/3 saja ketika kita berbuka. Maka kata Imam Al-Ghazali,
apabila ketika berbuka terlampau banyak makanan, maka beliau menyatakan di dalam Ihya Ulumuddin, wa qa'adatil a'dha'u lil ibadah, maka akan lemah organ tubuh kita ini untuk melaksanakan ibadah. Misalnya setelah selesai kita berbuka puasa, terlampau banyak makanan, terlampau banyak minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar kita ini, maka dampaknya adalah wa qa'adatil a'dha' anil ibadah, akan lemah kaki kita ini, akan lemah organ tubuh kita ini untuk melangkah ke masjid melaksanakan ibadah sholat isya dan ibadah sholat tarawih. Para pemirsa televisi yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita realisasikan dalam melaksanakan ibadah puasa kita tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. In uridu illa islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.